Harga emas dunia turun ke level terendah dalam sepekan menjelang pengumuman suku bunga The Fed. Pelemahan dipicu oleh menguatnya dolar Amerika Serikat dan ekspektasi kebijakan moneter yang masih hawkish. Investor kini menantikan keputusan suku bunga serta pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh. Selain itu, data inflasi PCE Amerika Serikat juga akan menjadi perhatian utama pasar pekan ini. Arah kebijakan The Fed diperkirakan akan menjadi penentu pergerakan harga emas dalam jangka pendek. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan harga telur dan daging ayam mulai berangsur normal usai aktivitas sekolah kembali berjalan dan kembalinya program makan bergizi gratis sebagai penyerap hasil produksi peternak. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan harga telur dan daging ayam mulai berangsur normal usai aktivitas sekolah kembali berjalan dan kembalinya program makan bergizi gratis. Adapun saat ini harga pembelian pemerintah untuk ayam hidup ditetapkan sekitar Rp25.000 per kilogram, sedangkan telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan harga telur dan daging ayam mulai berangsur normal usai aktivitas sekolah kembali berjalan dan kembalinya program makan bergizi gratis sebagai penyerap hasil produksi peternak. Amran menyebutkan pihaknya akan terus memastikan harga kedua komoditas tersebut dijaga agar tidak jatuh di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP. Terlebih, MBG disebutkan sebagai off-taker untuk produksi pertanian 160 juta petani, peternak hingga pekebun. Adapun saat ini harga pembelian pemerintah untuk ayam hidup ditetapkan sekitar Rp25.000 per kilogram, sedangkan telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram. Kami juga tadi pagi-pagi bersama Kepala BGN, kita sudah sepakat menjaga harga komoditas pertanian khususnya ayam dengan telur. Jadi nanti dikontrol harganya tidak boleh di bawah harga pembelian pemerintah. Kami sudah sepakat dengan kalau harga ayam kalau tidak salah Rp25.000 per kilo dan harga telur itu 26,5 harga pembelian pemerintah. Mentan menambahkan nantinya pengawasan juga akan dilakukan oleh BGN. Kedepan, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pun didorong membeli kebutuhan ayam dan telur langsung dari peternak. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk resmi menerbitkan obligasi berdenominasi yen Jepang atau Samurai Bonds senilai Rp2,4 triliun. Penerbitan surat utang ini dilakukan untuk mempercepat ekspansi jaringan digital serta infrastruktur telekomunikasi perseroan. PT Integrasi Jaringan Ekosistem atau WIF resmi meluncurkan Samurai Bonds berdenominasi yen di pasar modal Jepang. Anak usaha emiten dengan kode saham WIFI ini menerbitkan surat utang dengan total nilai emisi mencapai 21,4 miliar yen atau setara dengan 2,4 triliun rupiah. Aksi korporasi tersebut telah terlaksana pada 24 Juli 2026 lalu. Direktur Utama PT Integrasi Jaringan Ekosistem Hendrik T. mengatakan penerbitan obligasi ini berhasil memperoleh peringkat BBB+ dari Japan Credit Rating Agency. Penerbitan Samurai Bonds tersebut terbagi ke dalam dua seri instrumen investasi jangka panjang. Seri pertama memiliki tenor 3 tahun dengan nilai penerbitan 19,4 miliar yen serta tingkat bunga 3,4% per tahun. Sementara seri kedua berjangka waktu 5 tahun senilai 2 miliar yen dengan tingkat bunga sebesar 3,92% per tahun. Seluruh dana hasil penerbitan akan dialokasikan untuk belanja modal perluasan jaringan Fiber to the Home atau FTTH. Selain pengembangan infrastruktur digital, dana segar juga dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja serta pelunasan fasilitas utang perseroan. Manajemen menegaskan aksi korporasi ini memberikan dampak positif terhadap struktur keuangan grup melalui pendanaan bersaing, kapasitas operasional, serta mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Pihak perseroan memastikan penerbitan instrumen ini telah memenuhi seluruh regulasi otoritas keuangan Jepang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp103,28 miliar pada semester 1 tahun 2026.
Penurunan kinerja sebesar 9,3% ini dipicu oleh tekanan geopolitik global serta perlambatan impor kendaraan nasional. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 9,3% menjadi 103,28 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2026. Penurunan kinerja ini dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok otomotif global. Kondisi tersebut berdampak langsung pada operasional Terminal Internasional Jakarta yang menyumbang 87% terhadap total pendapatan perseroan. Meski demikian, perseroan masih mampu menjaga margin laba bersih di level 24,98% berkat efisiensi operasional. Manajemen menegaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan tetap sehat dengan status debt-free company. Hingga akhir Juni 2026, total aset anak usaha Pelindo Multiterminal ini tercatat stabil sebesar 2,04 triliun rupiah. Sementara itu, aset lancar perseroan tercatat meningkat 4,01% menjadi 1,21 triliun rupiah dari posisi akhir 2025 sebesar 1,17 triliun rupiah. Direktur Keuangan Wing Megantoro menilai likuiditas yang kuat ini mampu menopang keberlanjutan operasional serta ekspansi bisnis ke depan. Sementara itu, harga saham emiten IPCC ditutup melemah 5,4% ke level Rp1.140 per saham pada perdagangan Senin 27 Juli 2026. Pelemahan harga saham tersebut merupakan bentuk respon pasar modal terhadap rilis laporan kinerja keuangan semester pertama perseroan. PLT Direktur Utama Bagus Dwi Poyono optimistis, tekanan geopolitik global ini hanya bersifat tantangan jangka pendek bagi industri logistik. Perseroan akan terus memperkuat strategi Integrated Auto Solutions serta efisiensi biaya guna menjaga daya saing bisnis. Berbagai sumber IDX Channel. PT Medco Energi Internasional Tbk telah menyiapkan dana pelunasan pokok obligasi senilai 600 miliar rupiah. Pelunasan surat utang yang jatuh tempo pada 9 September 2026 ini dilakukan guna menjaga komitmen serta kesehatan keuangan perseroan. PT Medco Energi Internasional Tbk telah menempatkan dana pelunasan pokok obligasi di rekening escrow perusahaan. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, nilai pokok obligasi berkelanjutan 4 tahap 1 tahun 2021 seri B tersebut mencapai 600 miliar rupiah. Direktur Medco Energi Beni Setiawan menyatakan dana pembayaran kupon yang terutang juga telah diamankan pada rekening giro perusahaan. Seluruh pembayaran pelunasan dipastikan akan dieksekusi secara tepat waktu sesuai jadwal pada 9 September 2026 mendatang. Sumber dana pelunasan pokok obligasi ini berasal dari hasil penerbitan obligasi berkelanjutan 6 tahap 1 tahun 2025. Aksi korporasi yang digelar pada Juni 2025 lalu tersebut berhasil menyerap total nilai emisi mencapai 1 triliun rupiah. Manajemen menegaskan sejak awal perolehan dana obligasi tersebut memang diproyeksikan untuk refinancing atau pelunasan utang jatuh tempo tahun 2026. Hingga saat ini perseroan memastikan tidak ada perubahan rencana material terkait komitmen pelunasan surat utang tersebut. Adapun obligasi seri B yang akan dilunasi ini memiliki tenor 5 tahun dengan penawaran kupon tetap sebesar 8,5% per tahun. Instrumen penerbitan tahun 2021 tanpa jaminan khusus ini sebelumnya mengantongi peringkat IDA Plus dari Pevindo. Dana hasil penerbitan awal kala itu dimanfaatkan perseroan untuk membiayai kembali utang belanja modal serta akuisisi aset. Penyiapan dana pelunasan ini mempertegas komitmen Medco Energi dalam menjaga kepercayaan para investor pasar modal. Berbagai sumber IDX Channel.